karena ucapanmu akan mewakili kepribadianmu. Al-muslimu man saliman muslimuna bilisanihi wa yadihi wa damihi wa irdihi. Jadi kita ini masih tetap dianggap muslim selama kita menjaga muslim yang lain dari 4 hal. Mulut kita, lisan kita terhadap muslim yang lain. Yang kedua, tangan kita terhadap muslim yang lain. Darah kita, darah dia, kita bisa jaga darah dia. Dan juga kehormatan dia, itu yang harus kita jaga. Muslim ini saudara kita nih, muslim, kecuali dia bukan orang muslim, bukan saudara kita. Selama mereka muslim, kita harus jaga nih haknya dia terhadap kita. Apa? Lisan kita jangan sampai menyinggung perasaan dia. Masya Allah. Yang kedua, tangan kita jangan sampai pemukulan dan lain sebagainya. Yang ketiga apa? Darahnya jangan sampai bercucuran gara-gara kita. Dan yang keempat, kehormatannya, kemuliaannya. Itu ajaran Nabi. Insya Allah. Yang lebih sampaikan Kak. Iya, itu hadis Nabi. Apalagi hadis-hadis yang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Gitu. Berkatalah perkataan yang baik atau diam. Jadi banyak adab-adab yang Rasulullah ajarkan kepada kita sebagai orang yang berilmu. Yang kita harus mendahulukan itu. Masya Allah. Lain halnya kalau dia nggak punya ilmu, nggak punya adab, wajar. Dan kita nggak boleh tersinggung. Wong dia nggak punya ilmu. Benar-benar. Kecuali dia punya ilmu, pasti dia punya adab. Dan dia pasti tahu tentang adab itu, apa yang harus dia lakukan. Al-Quran banyak mengajarkan kita. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Thariqahnya itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Seperti apa? Rasul udah ngajarin. Iya. Cuma pertanyaan kita udah belajar apa belum? Nah, masih sedikit sekali, Ustaz. Hah? Masih sedikit Iya, sekali. makanya sahabat-sahabatku sekalian SSDG semua, kita harus bisa menjaga 4 hal dari saudara muslim kita. Yang pertama, lisan kita terhadap muslim yang lain. Iya, di komentar tuh kadang suka ada celah-celah menghina. Tinggalkan itu. Nabi itu nggak mengajarkan itu. Terus yang kedua, apa? Tangan kita dari sahabat-sahabat kita, muslim-muslim yang saudara-saudara kita. Darahnya harus kita jaga. Dan kehormatan mereka terutama itu harus kita jaga. Insya Allah. Kadang ruang itu banyak yang terjebak, Pak. Juga setan. Kadang yang terjebak juga. Ente kira setan akan nyuruh kita nyerang teman-temannya setan? Enggak kayak. Setan akan nyuruh kita nyerang teman-teman kita. Biar saling beradu. Paham nggak? Iya, adu domba. Teman setan nggak mungkin disuruh setan dulu hajar itu. Nggak mungkin setan nyuruh kita ngehajar temannya dia sendiri. Betul. Pasti disuruh, tuh hajar teman lo tuh. Saudara sendiri, Ustaz. Saudara sendiri. Biar apa? Biar perpecahan terjadi. Pecah. Kalau ada pecah, tepuk tangan siapa? Setan. Pada pesta orang, Ustaz. Iya. Gak bully dia, Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kebodohan kita. Karena tujuan apa yang kita ucapkan itu bukan mencari ridho Allah. Kita mencari ridho manusia. Iya, penilaian manusia kayak orang lebih cenderung suka dengan yang kita cari viral. Tanpa digubris orang ini merasa terzolimi apa enggak. Kehormatannya gimana. Apalagi di surah Al-Hujurat itu lebih parah lagi. Allah mengingatkan bagi orang yang suka menghina, merendahkan, mencela. La yashar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan min. Itu perintah Allah, malah memerintahkan. Jangan satu kaum mencela kaum yang lain. Belum tentu kaum yang dicela lebih buruk dari yang mencela. Masya Allah. Malu kita di depan Allah. Wow, kita sering nyela dia. Pas nanti di pengadilan Allah, ternyata salah celaan kita. Kadang Ya, kadang juga terjebak dalam
bercanda gitu maksudnya. Ada yang terima, ada yang enggak gitu kayak. Nah, itu dia. Masya Allah. Kadang kita udah yakin kita bener, nyela-nyela dia, ngatonya zong bang. Ya itu yang tadi Al-Hujurat kayak. Iya itu. Allah sendiri yang memfirmankan seperti itu. Boleh jadi orang yang kamu cela itu yang lebih aku sayangi. Masya Aku berikan rahmat padanya. Makanya kita nggak boleh mendahului Allah buat menjudge seseorang sebenarnya Pak Ustadz ya. Iya betul. Masya Allah. Allah maghfir lana. Apalagi secara personal itu nggak boleh. Kalau secara tingkah laku, ada aturan dalam Islam, baik dialog ataupun berdebat. Gitu. Iya. Kalau ada yang nggak setuju tentang apa yang terjadi dalam satu kegiatan seseorang ini dalam lain hal sebagainya, ada cara-cara Islam untuk membuka forum dialog. Yang lebih baik gitu kayak. Ya, biar nggak terjadi fitnah atau tabayun dan lain banyak sebenarnya, tanpa harus berkata buruk kepada saudaranya. Insya Allah. Masya Allah. Seperti itu. Iya. Apalagi menganggap ana khairum min. Wow, perkataan Saya ini lebih baik dibanding kamu. Wah, itu perkataan iblis kan kayak. Iya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Perkataan iblis. Alhamdulillah. Aku lebih soleh dibandingmu. Aku lebih syar'i dibandingmu. Masya Allah. Seperti itu. Udah, Bang. Hal seperti itu nggak usah diungkapin lah. Saya lebih soleh, saya lebih syar'i. Nggak usah ya kayak gitu. Jadi kita kayak anak kecil jadinya. Udah adu domba Pak Ustadz. Inilah setan lah yang senang kalau dia seperti itu. Kita harus mendahulukan kearifan dan kebijaksanaan dalam menilai satu perkara. Kita harus belajar seperti itu. Dan cukuplah umat Islam ini diadu domba dari zaman dulu. Udah cukup kekuatan Islam diporak-porandakan oleh musuh-musuh kita dari bangsa jin dan manusia. Cukup udah. Akhirnya nggak maju-maju Pak Ustadz ya. Hah? Nggak maju-maju. Nah, yang ada adalah kemunduran. Itu. Insya Allah kita dikuatkan. Iya, kita dipusingkan oleh masalah-masalah internal gitu. Aduh. Kita punya musuh yang lebih apa ya? Yang lebih harus kita perjuangkan dan harus kita lawan gitu. Secara bersama-sama, secara utuh, secara serempak gitu. Bersatu gitu menghancurkan musuh kita itu. Betul. Bukan malah dipecah-pecah karena keuntungan dunia. Akhirnya kita dipalingkan dari musuh sebenarnya Pak. Nah itu maunya mereka kan seperti itu. Kita sibuk sama saudara sendiri saling celah, saling Akhirnya tujuan mereka tersampaikan memporak-porandakan guys. Emang seperti itu. Pesanannya buat ente semua dan juga sahabat-sahabat sekalian itu orang baik senantiasa berkata dengan perkataan yang baik karena ucapanmu akan mewakili kepribadianmu. Hati-hati dengan lisan. Ya. Karena kepribadian kita itu tergantung apa yang kita ucapkan. Masya Allah. Gitu. Insya Allah.